Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Ovaldo Norselino Alfred Yakob, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan gereja yang terjadi di Indonesia yang sudah saya pelajari dari modul yang diberikan oleh dosen kepada saya. Yang pertama yaitu Gereja Katolik. Sejarah Gereja Roma Katolik di Indonesia telah dimulai pada zaman Portugis abad ke-16. Pada waktu itu, gereja-gereja Roma Katolik telah berdiri di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah Maluku, Sulawesi Utara, Sangir dan Talaut, dan Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Tetapi pada zaman VOC, gereja-gereja Roma Katolik itu sempat menjadi hilang, kecuali di sebagian daerah Nusa Tenggara Timur, karena pemerintah VOC sesuai dengan keadaan di negeri Belanda tidak mengizinkan keberadaan gereja Roma Katolik di daerah-daerah yang dikuasai. Sebagian warga gereja Roma Katolik peninggalan Portugis itu dipaksa menjadi pengikut gereja Protestan dan sebagian lagi menjadi hilang begitu saja karena tidak ada pemeliharaan kepada mereka. Dan selama kekuasaan VOC itu, pekerjaan dan misi gereja Roma Katolik di Indonesia dilarang. Usaha gereja Roma Katolik untuk memasuki kembali Indonesia terjadi setelah pemerintah Belanda mengumumkan kebebasan beragama di negeri itu dan juga di negeri yang dikuasai pada tahun 1908. Yang selanjutnya Gereja Calvinis merupakan gereja bentukan pemerintah Belanda zaman kolonial yaitu GPI. Dari gereja ini berasal beberapa gereja yang beraliran Calvinis di Indonesia yaitu GEMIM yang berkembang di Minahasa, GPM yang berkembang di Ambon, GMIT yang berkembang di wilayah Nusa Tenggara Timur, GPIB yang berkembang di wilayah Indonesia bagian barat, GPIBT, GPID, GPIG, GKLB, GPI, IRJA sekarang di Papua. Di kemudian hari yaitu pada pertengahan abad ke-19 bertambah lagi organisasi gereja yang beraliran Calvinis yaitu GKJ, GKI Jateng, GKS di Sumba, GKI Sumut, Gereja Toraja yang bekerja di Sumba Timur, Irian Jaya, Papua dan Kalimantan. Yang selanjutnya Gereja Menonit. Gereja ini dimulai di Swiss tahun 1925. Gereja ini merupakan bagian dari gerakan Anabaptis yang muncul di Eropa tidak lama setelah Martin Luther mengadakan reformasi gereja. Nama Menonit berasal dari nama Menno Simon, tokoh gerakan Anabaptis di Belanda yang menganut garis moderat, menolak gaya nubuatan Melchior Hortman 1493 sampai 1543 yang membuat sebagai berikut. Yerusalem baru yang rohani tak lama lagi akan terwujud di Stanbrook. Dan anti kekerasan kehadiran gereja ini di Indonesia melalui dua organisasi gereja di Semarang yaitu GITJ yang berpusat di Pati dan PGKMI yang berpusat di Semarang. Kedua gereja ini telah menjadi anggota PGI. Yang selanjutnya Gereja Baptis. Ketika Indonesia sempat dijajah oleh Inggris tahun 1811 sampai 1816, usaha PI Baptis telah mulai masuk ke Indonesia yang diutus oleh Baptist Missionary Society dari Inggris dan juga melalui pusat BI Baptis yang didirikan oleh William Carey di India. Antara tahun 1813 dan 1857 sudah ada 20 orang utusan Baptis bekerja di Indonesia. Antaranya yang terkenal ialah Nathaniel Ward dan Richard Burton yang telah berhasil menerobos sampai ke daerah Silindung dan tepi Danau Toba, Tapanuli Utara tahun 1824. Mereka lah penginjil yang pertama masuk ke tanah Batak walaupun hasil penginjilan mereka belum ada. Kemudian tahun 1952 Konvensi Baptis Islam dari Amerika Serikat diberi izin untuk masuk bekerja di Indonesia. KBS ini merupakan golongan baptis terbesar, tetapi ajarannya bersifat ortodok dan tidak masuk menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Pusat PI KBS di Indonesia dijadikan di Jawa dengan mendirikan sebuah rumah sakit di Kediri tahun 1955 dan seminari teologi di Semarang tahun 1954. Gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia yang berbentuk kongregasionalis bergabung dengan Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan pusat di Jakarta dan beranggotakan kira-kira 60.000 orang. Tetapi selain itu sudah ada lagi satu badan gereja baptis yang besar di Indonesia, yakni Gereja Baptis Irian Jaya GBIJ yang lahir oleh hasil penginjilan The Australian Baptist Missionary Society di pedalaman Irian mulai tahun 1938.
Selanjutnya Gereja Pentakostal. Gereja Pentakostal pertama masuk ke Indonesia pada tahun 1922 melalui dua orang Amerika keturunan asal Belanda bernama Grosbeck dan Van Claver. Mereka berdua diutus oleh Bethel Templet di Seattle di pantai barat Amerika Serikat. Mereka sebelum ke Jawa telah bekerja di Bali antara tahun 1921 sampai 1922. Tetapi diusir oleh pemerintah Belanda. Namun sebelum mereka diusir, mereka telah bekerja dengan begitu baik sehingga menarik hati beberapa tokoh yang kemudian meneruskan semangat gereja Pentakosta ke berbagai wilayah di Indonesia, yaitu ke seluruh Jawa Timur, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, dan Irian. Salah satu pusat gerakan Pentakosta Indonesia adalah Cepu, kemudian Surabaya, kemudian gerakan ini meluas ke Temanggung, Jawa Tengah, Cepu, Surabaya, dan Bandung. Ke Sumatera di Indonesia, Gereja Pentakosta mempunyai banyak ragam organisasi gereja Pentakosta. Yang terbesar adalah Gereja Pentakosta Indonesia atau yang seringkali kita sebut GPDI. Dengan berbagai ragam organisasi gereja Pentakosta ini, maka pada tahun 1970 diusahakan satu kesatuan gereja Pentakosta yang disebut Dewan Pentakosta Indonesia atau DPI, dan tahun 1998 berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia atau yang kita kenal sebut PGPI. Selain wadah ini ada pula yang masuk ke dalam keanggotaan DGPGI, Dewan Gereja Indonesia atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Denominasi gereja Pentakosta yang menjadi anggota PGI adalah GIA, GBIS, GPPS, GGP, GBI, GTDI. Selain itu ada juga yang bergabung dalam Persekutuan Injil Indonesia. Selanjutnya yaitu Gereja Advent. Gereja Advent mulai masuk ke Indonesia tahun 1900 yang dibawakan oleh seorang pendeta Advent dari Amerika bernama Rob Waldon Munson. Mula-mula dia menetap di Padang. Dari Padang dia berusaha menyebarkan ajaran itu ke Tapanuli melalui seorang putra Batak bernama Immanuel Siregar yang telah menerima ajaran Adventis itu melalui Waldo Munson. Adventis menjalankan misinya di Indonesia tahun 1930-an. Maka pertumbuhan gerakan Adventis di Indonesia berjalan dengan cukup pesat pada tahun 1985. Jumlah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia telah berjumlah sekitar 15.000 orang dalam 1.500 jemaat. Tiap jemaat selain dilayani oleh seseorang pendeta, pelayan-pelayan yang lain yang dikenal dalam gereja itu terdiri dari penatua-penatua, diaken-diaken, bendahara, pemimpin sekolah Alkitab, dan pemimpin usaha PI. Yang selanjutnya yaitu Gereja Bala Keselamatan. Utusan Bala Keselamatan yang pertama ke Indonesia tahun 1894 yakni dua orang perwira yaitu Bronwer van Emmerik dari Belanda. Mereka mula-mula tinggal di Purworejo, Jawa Tengah, tetapi kemudian pindah ke Semarang. Di kota ini tahun 1903 dibuka sebuah pusat latihan untuk mendidik perwira-perwira taraf pendeta di Indonesia. Bala Keselamatan juga membuka beberapa rumah sakit kusta dan rumah sakit umum. Selain di Pulau Jawa, Bala Keselamatan juga membuka kegiatan di luar Jawa. Misalnya tahun 1913 telah dibuka sebuah koloni di Lembah Palu, Sulawesi Tengah, dan menjadikan tempat itu sebagai pangkalan usaha penginjilan di kalangan suku-suku setempat. Pelopor pekerjaan Bala Keselamatan di Sulawesi itu ialah Letko Leonard Woodward bersama istrinya. Metode yang dipakai ialah mendirikan sekolah, rumah sakit, dan mendidik anak-anak daerah menjadi guru, sehingga pada akhirnya usaha itu diserahkan kepada mereka. Pada tahun 1984, di Indonesia ada 6.000 orang anggota dan 3.500 orang perwira. Semua anggota itu terbagi atas 4 divisi dan 7 distrik. Tiap-tiap jemaat disebut korps. Pada hari Minggu ada 2 macam kebaktian, yakni pagi kebaktian kesucian yang menghantar umat Allah kepada kesucian, dan malam hari diadakan kebaktian tebusan yang terutama ditujukan kepada orang-orang yang belum bertobat agar mereka memperoleh tebusan. Kebaktian adalah bersifat terbuka dan bebas. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah gereja di Indonesia yang sudah saya pelajari dari modul yang diberikan oleh dosen. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.